Hai everyone, welcome back to Play Cinema Channel. Ketemu lagi nih dengan Mbak Yani yang suaranya ngangenin. Gimana kabar kalian lur? Harus sehat selalu dong ya. Di video kali ini Mbak Yani akan menceritakan sebuah film yang berjudul If Cats Disappeared from the World, rilisan tahun 2016. Bercerita tentang seorang pemuda pengirim surat yang hidup bersama kucingnya dan suatu hari dia divonis menderita penyakit yang cukup ganas. Katanya sih film ini bisa bikin kita mewek. Jadi kita siapin tisu aja dan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Let's go! Film dibuka dengan seorang pria yang tak disebutkan namanya sedang melakukan pekerjaannya sebagai kurir kantor pos. Kita panggil saja Andi, dia selalu ditemani kucing kesayangannya saat bekerja. Setelah pekerjaannya selesai dengan sepedanya, Andi mengunjungi tempat penyewaan film yang dimiliki oleh Tatsuya, sahabatnya. Sepertinya nih Andi dan Tatsuya sudah kenal cukup baik. Buktinya Andi tak dipungut biaya apapun saat menyewa kaset film di sana. Next, di perjalanan pulang saat Andi sedang mengayuh sepedanya, matanya tiba-tiba buram sehingga konsentrasinya menghilang. Klimaksnya Andi jatuh dari sepeda. Singkatnya, dia pergi ke rumah sakit dan setelah diperiksa, dokter di sana mengatakan bahwa Andi mengidap penyakit kanker otak yang sudah sangat parah. Bahkan menurut medis perkiraan hidup Andi kurang lebih hanya 1 minggu lagi. Andi begitu sedih mendapati kenyataan ini. Serasa beban hidupnya cukup berat di dalam kereta, Andi hanya duduk terdiam melihat keadaan sekitar. Tiba di rumah yang halamannya sangat tak terawat, Andi dikejutkan dengan iblis yang memiliki penampilan sangat mirip dengannya. Ibarat nih seperti korinnya Andi. Lelaki yang menyerupainya meminta Andi untuk memanggil dia dengan panggilan iblis. Tapi kita panggil Korin aja ya lur. Next, Korin memberitahu Andi jika besok dia akan mati. Namun dia dapat memperpanjang umurnya selama 1 hari apabila Andi mau menghilangkan satu hal di dunianya. Tapi tidak enaknya yang dapat memilih satu hal tersebut adalah Korin, bukan si Andi. Andi hanya ditanyai setuju atau tidak. Dengan keputusan jika setuju, Andi akan diberi tambahan hidup selama 1 hari. Namun jika dia tidak setuju, maka dia akan mati pada hari itu. Di tengah obrolannya dengan Korin, Andi mendapat panggilan suara dari bosnya. Karena bosnya telepon, Andi sekalian izin cuti selama 1 pekan dengan alasan sakit. Setelah panggilan ditutup, Korin memutuskan hal pertama yang dia hilangkan adalah telepon. Tak bisa membantah, Andi kemudian disuruh menelpon seseorang sebelum teleponnya dihilangkan. Namun di sini Andi kebingungan akan menelpon siapa. Soalnya nih ibunya telah lama meninggal, sementara ayahnya tidak dekat dengannya. Untungnya si Korin berbaik hati dengan menunda penghapusan telepon sampai besok. Lalu makhluk aneh ini menghilang sekejap dari mata Andi. Kemudian kita diajak flashback. Saat Andi masih kecil, Andi membawa anakan kucing menggunakan kardus lalu memohon kepada Aoi ibunya agar diizinkan merawat kucing tersebut. Ibunya menyambut hangat kedatangan kucing itu dan Andi menamainya Retasu. Semenjak adanya kucing, hari demi hari hidup Andi selalu diwarnai dengan kelucuan Retasu. Hubungannya dengan si ibu juga semakin akrab karena mereka sama-sama menyukai kucing. Hingga singkatnya saat Andi menginjak remaja, Aoi meninggal dunia. Alasan hubungannya semakin tak akrab dengan si ayah adalah karena saat ibunya di rumah sakit sampai meninggal, si ayah tak pernah mengunjungi ibunya. Sudah dulu flashbacknya di pagi itu, Andi yang kesehatannya semakin menurun bertemu dengan mantannya yang di film ini nih tak disebutkan namanya. Ternyata saking tidak sukanya dengan si ayah, menjadikan Andi lebih memilih menggunakan kesempatan dari Korin untuk menelpon mantannya daripada si ayah.
Di sebuah resto, Andi dan mantannya saling bercerita satu sama lain karena sudah lama tidak bertemu. Lalu kita diajak flashback kembali ke zaman saat mereka baru pertama kali kenal. Ternyata Andi dan mantannya nih bisa saling kenal karena adanya telepon. Dulu ceritanya mantan Andi pernah salah sambung menelpon rumah Andi. Mereka ternyata satu kampus dan singkatnya ya karena saling nyaman akhirnya mereka berpacaran. Lalu scene beralih lagi di waktu yang sekarang. Selesai berbincang, Andi mengantarkan mantannya kembali pulang ke rumahnya. Saat sudah sampai, Andi baru berterus terang dengan mantannya bahwa dia mengidap penyakit kanker otak yang sudah cukup parah. Sontak saja kabar ini membuat mantannya kaget dan juga bersedih. Lanjut saat Andi dalam perjalanan pulang, secara tiba-tiba Corinne muncul dan menghapus ponsel Andi. Terlihat bukan ponsel Andi saja yang menghilang, melainkan semua yang berhubungan dengan ponsel juga menghilang. Jadi seakan-akan di akalnya Andi, ponsel tak pernah ada di dunia ini. Andi lalu teringat kembali dengan perkataan mantannya yang mengatakan bahwa mereka tidak akan saling mengenal jika tanpa ponsel. Karena ponsel telah dihapus dari dunia, maka semua kenangan Andi dan mantannya juga ikut terhapus. Bahkan Andi yang kembali menemui mantannya kini tak dikenal dan dianggap sebagai orang asing. Andi yang akan pulang kembali didatangi Corinne. Dia mengatakan jika Andi masih ingin hidup satu hari lagi, maka dia harus menghilangkan satu hal lagi dari hidupnya. Mengetahui Andi masih ingin hidup, Corinne kali ini berniat akan menghilangkan film. Ini akan membuat Andi kehilangan Tatsuya sahabatnya. Alasannya adalah first time ketemunya mereka adalah saat di kampus dan yang membuat mereka jadi saling kenal yaitu karena sama-sama menyukai film. Jadi ya you know sendirilah lur, jika film tidak ada di dunia hubungan mereka akan terbentuk seperti apa. Tiap hari Tatsuya selalu meminjamkan film-film terbaru miliknya untuk ditonton Andi. Dan Tatsuya pernah berkata kepada Andi seperti ini, tidak ada akhir dari film, maka dari itu persahabatan kita akan terus berjalan. Next, sebelum film benar-benar dihapus dari dunianya, Andi mengunjungi Tatsuya yang sedang ada di tokonya untuk meminjam film. Andi berkata kepada Tatsuya, jika hari ini adalah hari terakhir aku hidup, film apa yang akan kau pinjamkan kepadaku untuk aku tonton? Awalnya sahabatnya hanya menghiraukan perkataan Andi. Namun setelah Andi memperjelas dengan berterus terang bahwa dirinya akan mati karena mengidap penyakit kanker otak, Tatsuya segera mencari film yang terbagus menurutnya. Dengan sedih, Tatsuya kebingungan mencari film yang akan dia berikan kepada Andi. Sampai-sampai karyawannya yang melihat bosnya cukup aneh menawarkan diri untuk membantu Tatsuya. Tapi dia tidak mau dan terus mencari namun belum ketemu juga. Sampai akhirnya Andi didatangi Corinne kembali. Andi mencoba bernegosiasi dengan Corinne agar tidak menghapus film dari dunianya. Membuat si Corinne sangat marah dan dia yang tidak suka dengan negosiasi akhirnya saat itu juga menghapus film dari dunia Andi. Karena ingat sahabatnya belum sempat memberikan film rekomendasi yang harus dia tonton, maka Andi pergi ke toko film sahabatnya. Dan ketika sampai, Andi melihat toko film itu perlahan menjadi toko buku dan Tatsuya kini sudah tak mengenali Andi. Lalu kita diperlihatkan bagaimana jadinya ketika Tatsuya dan Andi sama sekali tak pernah kenal karena tidak ada film. Andi yang duduk lalu membayangkan kenangannya dahulu juga saat bersama mantannya dan satu sahabat pelancongnya. Bertiga mereka berwisata, namun tidak terduga tak lama saat temannya berpamitan dia tertabrak mobil dan meninggal. Dia kemudian juga berpikiran jika dia menghilang di dunia ini, apakah ada orang yang bersedih untuknya? Selesai berpikir yang tidak-tidak, singkatnya sampailah Andi di rumah. Dia melihat Corinne sedang bermain dengan kucingnya. Kemudian Corinne berkata jika Andi ingin hidup sehari lagi, hal yang akan dia hapus dari hidupnya adalah kucing.
Andi tak bisa menjawab apapun. Dia hanya terdiam dan memikirkan konsekuensinya, yaitu jika dia setuju untuk melenyapkan kucing dari dunia, maka dia akan kehilangan kenangannya bersama Aoi, ibunya. Bagaimana tidak, soalnya kucinglah yang sangat menjembatani kedekatan mereka. Ibunya juga orang yang menyambut hangat kedatangan kucing pertama Andi yang dinamai Retasu. Ibu sangat menyayangi Retasu hingga kucing tersebut mati. Ibu jugalah yang turut bahagia ketika akhirnya Andi mengadopsi kucing baru lagi bernama Kyabetsu. Dan kucing tersebutlah yang kini tinggal bersama Andi. Andi sangat tidak rela apabila kehilangan kenangan indah tentang kucing yang juga berkaitan dengan ibunya. Dia merasa bahwa kucing adalah penghubungnya dengan sang ibu yang telah meninggal. Setelah teringat kembali dengan isi surat dari ibunya, Andi pergi ke pantai tempat favorit mereka. Andi kemudian tersadar bahwa penambahan 1 hari hidupnya hanya akan membuatnya kembali kehilangan hal kecil yang justru sangat berharga di hidupnya. Dan daripada kehilangan kenangan bersama orang-orang yang dia sayang, Andi akhirnya memutuskan untuk memanfaatkan waktu yang tersisa dengan benar. Setelah di-ACC oleh Corin, Andi mencoba menjalin komunikasi kembali dengan ayahnya menggunakan surat. Selanjutnya, dia pergi menemui mantannya untuk yang terakhir kali. Di pertemuan tersebut, mantan Andi mengatakan kalau dia bangga pernah kenal dan bertemu dengan Andi. Next, Andi juga pergi menemui sahabatnya Tatsuya untuk yang terakhir kalinya. Di sana Andi berkata kepada sahabatnya bahwa dia begitu menyukai film karena filmlah yang telah memberi dia sahabat terbaik. Dengan demikian, Andi sekarang dapat menikmati sisa hidupnya dengan tenang dan damai. Film pun selesai. Walaupun alurnya sedikit membingungkan karena lambat dan cenderung maju mundur nih, tapi film ini sukses mendapatkan rating 7 dari 10 di situs IMDb. Kalau kalian kasih nilai berapa nih untuk film ini? Seperti biasa, tulis di kolom komentar ya. DM juga boleh. Oke, sekian dulu dari Mbak Yani. Bye and see you lur.